Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Febri harap kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 1 bersama Bu Febri. Simak baik-baik ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, menentukan pola irama pada lagu rotiku. Yang kedua, menentukan informasi penting pada isi teks. Yang ketiga, menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, anak-anak, Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Anak-anak, lagu Rotiku merupakan karya dari A.T. Mahmud. Kita simak baik-baik ya lagunya. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Bagaimana anak-anak lagu Rotiku? Mudah bukan? Kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Nah, anak-anak, lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku. Kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Anak-anak, Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Setelah kalian membaca teks teknologi pangan, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1. Apa arti dari pangan? Anak-anak, pangan artinya makanan. Pertanyaan nomor 2, apakah hasil panen pertanian
dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil panen pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara mengolah hasil panen? Nah, cara mengolah hasil panen dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pangan. Pertanyaan nomor 4, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Makanan yang terbuat dari kacang kedelai adalah tahu, tempe, dan kecap. Pertanyaan nomor 5, apa manfaat dari teknologi pangan? Manfaat dari teknologi pangan adalah menghasilkan makanan baru, kemudian menjaga agar makanan tidak cepat busuk dan makanan menjadi tahan lama. Sudah jelas ya? Sekarang tugas kalian tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Nah, Bu Febri akan jelaskan cara mencari informasi penting dari teks. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Bisa kalian coba ya. Anak-anak, Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, Ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nah, Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Ini kain A dan ini kain B, sedangkan warna kuning menunjukkan satuan luas. Anak-anak, kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Ini kain A dan kain B. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Sedangkan permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Sekarang coba ya kita berlatih untuk menghitung luas dari setiap gambar berikut ini. Febri punya gambar A. Nah, kita hitung luas gambar A dengan menghitung banyaknya satuan persegi yang terdapat di gambar A. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, luas dari bidang A adalah 7 satuan. Sampai di sini paham ya? Coba kita berlatih lagi menghitung luas dari gambar B berikut ini. Ini ya, Bu Febri punya gambar B.
nah sekarang kita hitung luasnya dengan menghitung satuan persegi yang terdapat pada gambar. Yuk kita hitung ya, mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga luas bidang B adalah 10 satuan. Sekarang kita coba lagi. Nah, ini adalah gambar C. Kita hitung luasnya. Dari sini dulu. Kita hitung berapa satuan persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga luas bidang C adalah 6 satuan. Anak-anak, jadi luas yang paling kecil adalah bidang C, yaitu 6 satuan. Sedangkan luas yang paling besar adalah bidang B, yaitu 10 satuan. Sudah paham ya? Anak-anak, terima kasih telah melihat tayangan video pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.